Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutilah, simaklah Al Barokah Channel ini yang selalu menampilkan konten dakwah agama, sholawat, zikir, dan pembelajaran membaca kitab, baca Al-Quran, dan ilmu tajwid yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz dan Kiai yang mumpuni dalam channel Al Barokah ini. Dengan adanya video yang saya share di Al Barokah Channel ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa untuk klik like, jempol ke atas, kemudian subscribe, diklik, aktifkan notifikasi lonceng, yang ada gambar lonceng itu diklik, kemudian di-share, dibagi ke teman-teman Anda supaya Anda bisa ikuti video terbaru dari Al Barokah Channel ini. Terima kasih Anda telah nonton sampai selesai. Selamat menyimak video ini, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada ayat nomor 124 ya, halaman 19. Ayat 124 dari surah Al-Baqarah halaman 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Nah, di sini ada contoh qalqalah ya, kita tunaikan wa idib tala. Nah, ini baknya kita tunaikan sifat qalqalahnya. Kemudian la, nah, ini ada mat tabi'i berjumpa dengan hamzah di kalimat yang berbeda. Namanya adalah mat jaiz munfasil. Kita panjangkan 4 harokat. Adapun yang kita dengungkan bikalimatin, nah, ini tanwin ketemu fa. Nah, ini kita baca secara mendengung, namanya adalah ikhfa hakiki. Kemudian mim dan nun yang ditasdid pada kalimat fa'atammahun. Nah, mimnya tasdid, nunnya juga tasdid. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Nah, jadi nun 2 tempat, inni lin-nasi. Nah, ini supaya indah mendengungnya 2 harokat ya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Qala wa min dhurriyyati.
Nah, di sini kita dengungkan kemudian roknya tasydid dzurri, ya-nya juga tasydid ya. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidh zalimin. Wa il ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Nah, di sini cara mengucapkan dzal. Ujung lidah ditempelkan gigi yang atas. Wa'il. Nah, wa'il. Nah, kurang lebihnya gitu ya. Wa'il ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, di sini kalimat mim maqami. Nah, di sini nun mati berjumpa dengan mim, namanya idgham bihunna. Jangan lupa pada kalimat ibe, nah, namanya qolah, pantulan suara sukunnya ba. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti. Nah, di sini ada dua qalqalah ya. Wa'ahidna. Nah, ini panjang 4 harokat. Kemudian ila, ini juga 4 harokat. Kemudian qalqalah yang berikutnya Ibrahim. Yang kita dengungkan yaitu pada kalimat al-tahhira. Nun mati ketemu ta, ikhfa hakiki. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti. Al-tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Nah, di sini yang kita evaluasi tohiro. Nah, rohnya ini panjang, 2 harokat karena ada alifnya ya. Karena kalau pendek itu maknanya berbeda, ya, berbeda. Al-tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud.
Wa il qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Nah, di sini ada dua qalqalah lagi. Pertama Ibrahim, yang kedua Rabbij. Nah, Rabbij ya, itu qalqalah. Wa il qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina. Baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum. Baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar. Wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Semoga lantunan suci Al-Quran kita diterima oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Setiap satu huruf diberikan 10 hasanah. Allahumma amin. Kita bacakan terjemahan juga penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdidh dhalimin. Ayat 124 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, akan tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini hadirin yang mulia, Allah menerangkan kepada kita lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uzkur ya Muhammad hina ikhtabarallahu 'abdahu Ibrahim al-Khalil. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, menguji kepada Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Nah, kalimat di sini sebagian ulama ahli tafsir mengatakan Nabi Ibrahim waktu itu diperintahkan oleh Allah untuk mencukur kumis, ya. Kemudian mencabut bulu ketiak, ya. Begitu juga membersihkan atau mencukur bulu kemaluan, ya.
Sebagian ulama tafsir menerangkannya seperti itu. Jadi beberapa kalimat yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim itu. Kemudian termasuk juga sebagian mengatakan memotong kuku, qalmul adzafir, ya, memotongi kuku. Maka akhirnya hadirin yang mulia, Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beliau kerjakan bukan hanya sekedar mewujudkan perintah Allah. Tapi apa hadirin yang mulia? Fa'atammahun, beliau menyempurnakannya. Bahkan di dalam tafsir sini diterangkan bil kamal, beliau mengerjakan perintah Allah ini dengan sempurna, gitu. Dengan menunaikan perintah Allah alat tamami wal kamal, ya, dengan betul-betul sempurna, tidak dikurangi, tidak ditambahi, tidak dilebihi. Apa yang diperintahkan oleh Allah betul-betul plek dikerjakan secara sempurna. Akhirnya apa hadirin yang mulia, ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kalimat, lantas beliau mengerjakan secara sempurna, Allah pun memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim. Inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku Allah, wahai Ibrahim, akan menjadikanmu sebagai pimpinan manusia. Dan akhirnya sampai sekarang ini hadirin yang mulia, orang kok bekerja, bertugas di mana saja, tugas yang dikerjakan kok betul-betul sempurna, lambat laun naik jabatan, naik pangkat, akhirnya menjadi direktur, bahkan bisa-bisa menjadi pemilik suatu perusahaan, pemilik suatu lembaga, karena dia punya fikir bagaimana menyempurnakan. Maka ini akhirnya apa hadirin yang mulia, Nabi Ibrahim setelah diberi hadiah oleh Allah untuk menjadi pimpinan, karena berkahnya beliau menyempurnakan perintah Allah, beliau mikirkan anak cucunya juga. Ya Allah, kalau begitu jangan aku saja yang kau jadikan pimpinan ketika saya bisa menyempurnakan perintah engkau. Qala wa min dzurriyyati. Nah, begitu juga anak cucuku ya Allah. Nah, ini kita nih walaupun mungkin ya, tidak ada keturunan Nabi Ibrahim secara nasab, tapi kita punya keturunan dari Nabi Ibrahim secara agama. Sama-sama iman kepada Allah. Allah pun mengiyakan, akan tetapi janji ini tidak diberikan kepada orang yang zalim. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah menjawab, ya, ini juga janji ini untuk anak cucu engkau wahai Ibrahim, mereka yang menyempurnakan perintah-perintahku, aku akan jadikan pimpinan. Kita lihat hamba-hamba Allah yang menyempurnakan ilmu agama, menyempurnakan bacaan Al-Qur'annya, menyempurnakan imannya, menyempurnakan sholatnya, puasanya, zikirnya, menyempurnakan zakatnya, menyempurnakan rukun Islam yang ada 5. Ini lambat laun orang tersebut atau hamba tersebut dihadiahi oleh Allah jadi pimpinan. Jadi Pak Kiai ngimami sholat, gitu, bahkan jadi pimpinan pondok pesantren, jadi pimpinan madrasah dan lain sebagainya. Intinya kuncinya ini hadirin yang mulia, perintah Allah kok kita wujudkan secara sempurna, dimanapun kapanpun di situ akan dihadiahi oleh Allah untuk jadi pimpinan. Semoga termasuk kita dan anak cucu kita, Allahumma amin. Hadirin yang mulia, ayat 125 yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, dan orang-orang yang rukuk, dan orang-orang yang sujud. Nah, jadi perintah Allah meningkat ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, yaitu tadi khisalul fitrah, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak dan lain sebagainya, atau bulu-bulu yang disunahkan untuk dicukur,
dalam agama Islam dikerjakan secara sempurna. Akhirnya Allah pun naikkan itu ujiannya atau perintahnya kepada Nabi Ibrahim dinaikkan. Gitu. Yaitu apa hadirin yang mulia? Tahhira baitiya lit-taifina. Kalau bahasa kita kurang lebihnya, wahai Ibrahim, kau telah lulus ujian kau, yaitu menyempurnakan khisal fitrah tadi. Kemudian sekarang kau dan anakmu bersihkanlah Ka'bah ini, bersihkanlah Masjidil Haram. Dibersihkan untuk siapa hadirin yang mulia? Lit-taifin. Nah, untuk orang-orang yang melakukan tawaf, baik tawaf sunnah, tawaf wajib yang menjadi rukun umroh, rukun haji. Nah, semoga suatu saat kita bisa ke sana ya, Allahumma amin. Begitu juga orang-orang yang itikaf. Nah, di sini menjadi dalil bagaimana rumah Allah ini kita sucikan, kita bersihkan. Sehingga siapa saja yang mau sholat, siapa saja yang mau mengadakan majelis taklim, majelis zikir, yang mau mengadakan amalan itikaf, di situ nyaman dan aman. Nah, karena di sini Allah berfirman, wa il ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Ini. Jadi rumah Allah itu menjadikan orang aman, menjadikan orang tentram, nyaman. Nah, maka hendaknya rumah-rumah Allah yang menjadi cabangnya Masjidil Haram, masjid-masjid yang lain kita usahakan seperti itu. Nah, bersih, rapi, wangi, sehingga siapa saja yang beribadah dan beritikaf di situ merasa nyaman dan aman. Kemudian hadirin yang mulia, di sini kita ambil pelajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini salah satu kekasih Allah. Nah, dua-duanya ini kekasih Allah, menjadi nabi dan menjadi rasul. Ternyata amalannya apa diantaranya? Khidmat masjid. Khidmat masjid itu apa? Melayani masjid supaya orang-orang yang datang untuk ibadah itu betul-betul merasa nyaman, merasa aman. Kemudian hadirin yang mulia, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan atau mensucikan Ka'bah, ya. Kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa di dalam ayat yang berikutnya, ayat 126. Wa il qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina. Yang artinya ayat 126, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada orang-orang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi orang ini hadirin yang mulia, kalau habis khidmat agama Allah, habis menyampaikan ilmu agama, habis mendakwahkan Islam, termasuk juga melayani pelayanan yang ada di masjid, ini doa itu makbul di sisi Allah. Ini contohnya Nabi Ibrahim, beliau langsung berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, Engkau jadikan negeri ini, yaitu Makkah Al-Mukarramah, negeri yang aman. Bahkan penduduknya Engkau berikan rezeki dari buah-buahan. Warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Nah, kalau kita lihat sekarang, Masya Allah, makmurnya Masjidil Haram, makmurnya Ka'bah, makmurnya Mekah, berjuta-juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta setiap tahun datang ke sana. Buah-buahan melimpah ruah, nggak pernah ada habisnya, bahkan 24 jam. Nah, maka disinilah hadirin yang mulia, kita cita-citakan, kita harapkan masjid kita ini juga menjadi masjid yang makmur. Allahumma amin. Penduduknya juga diberikan rezeki oleh Allah,
buah-buahan, diberikan rezeki apa saja yang bermanfaat untuk kehidupan. Sehingga kalau kita mau menyadari, mau mensyukuri, akhirnya apa hadirin yang mulia, hati kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Akhirnya hatinya syukur, senang, gembira gitu, dijadikan orang iman, dijadikan orang Islam. Wabil khusus hadirin yang mulia, kita diberikan istiqomah. Ini termasuk rezeki juga. Allahumma amin. Semoga para hadirin dan hadirat ini selalu terus dijaga imannya oleh Allah, dijaga Islamnya oleh Allah, bahkan iman dan Islamnya kita wariskan kepada anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baik hadirin yang mulia, masih ada waktu kurang lebih 5 menitan menuju adzan. Mungkin ada yang mau berdiskusi, bertanya tentang agama, kita persilahkan. Jih, monggo Pak. Jih. Sholat wajib dilakukan tepat waktu dan sholat wajib dilakukan tidak tepat waktu. Itu apakah pahalanya sama atau berbeda? Terima kasih pertanyaannya. Ada yang bertanya, sholat wajib yang dikerjakan tepat waktu dan sholat wajib yang dikerjakan sudah keluar waktunya, pahalanya sama atau berbeda? Tentunya berbeda. Karena apa? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat difardukan kepada orang-orang iman, waktunya sudah ditentukan. Contohnya kalau maghrib, waktunya mulai ghurubus syamsi, terbenamnya matahari sampai tenggelamnya sampai tampaknya mega merah, kurang lebih 1 jam lebih sedikit dari terbenamnya. Kemudian waktu isya mulai dari tampaknya mega merah atau habisnya waktu maghrib sampai munculnya fajar, kurang lebih kalau sekarang jam 4 kurang 10 subuhipun, kurang lebihnya seperti itu. Kalau waktu subuh habisnya sampai tulu syamsi, sampai munculnya matahari. Kemudian kalau waktu zuhur setelah zawal matahari dari timur terus akhirnya waktu istiwa, dia tergelincir sedikit ke barat, itu namanya zawal. Sampai matahari ke arah barat, bayang-bayangnya benda ini sama dengannya. Misalkan pulpen ini ada 15 cm ya. Nah ini kalau diberdirikan kena bayang-bayangnya matahari, kalau dihitung bayang-bayang itu sama dengan panjangnya pulpen tersebut. Terus itu masuk waktu asar nanti sampai terbenamnya matahari. Nah kenapa kok berbeda? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seperti itu. Kok seorang hamba dia mementingkan perintah Allah, nah tentunya di sini ada penghargaan berupa pahala yang berbeda dengan yang selalu melewatkan waktu sholat tersebut. Nah terus kalau gitu sudah kelewat waktunya, nggak usah sholat aja kalau gitu. Ini juga keliru. Sholat sudah ketinggalan kok nggak dikerjakan lagi, nah, malah kelirunya double. Makanya kalau seandainya kita kelewatan, mungkin yang rawan kan sholat subuh seharian kerja, akhirnya malam hari capek, tidur, akhirnya kebablasan, bangun-bangun sudah terbit matahari. Nah, maka ini tetap kita wajib mengerjakan sholat fardu yaitu sholat subuh, tapi niatannya adalah qadha. Walaupun matahari sudah terbit. Walaupun matahari sudah terbit. Lah apa enggak nunggu besok aja Pak ketika sudah waktu fajar? Nah, kita itu sudah berhutang kepada Allah, diperintahkan satu perintah yang namanya sholat subuh, kelewatan lah kok malah ditunda-tunda. Nah ini malah bisa-bisa kesalahan kita itu bukan double lagi, bisa triple malah ya. Bisa 3 kali lipat kesalahannya itu. Mengatakan bahwa nah, termasuk fadilahnya orang yang mengerjakan sholat tepat waktu, kemudian dia ini dikerjakan dengan berjamaah, rezekinya akan dibarokahi. Nah, nanti kalau di akhirat dia akan masuk surga tanpa hisab.
Semoga termasuk kita, amin. Ya. Bahkan nanti ketika di hari kiamat itu, nah, kalau sholatnya dikerjakan dengan benar, maka menjadi asbab amal-amal dalam agama Islam yang lain, puasa, zakat, haji, umroh, mungkin birrul walidain, gitu. Amalan-amalan yang lain itu akan dihitung baik semua oleh Allah. Makanya kita sempatkan diri untuk menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Kalau kita tafsirkan begini Pak, suatu perusahaan ada direktur, ada ketuanya. Ketuanya merintahkan anak buahnya, ini perintahkan begini. Ini deadline-nya sekian. Wah, ini yang satu sungguh-sungguh ini sebelum deadline ini sudah selesai. Sebelum habis waktunya sudah selesai. Nah, ini yang satu karyawan ini ngende gitu. Nanti saja. Akhirnya sampai kelewat waktunya itu. Ketika sama-sama ditanya direkturnya, tentunya kan penghargaannya beda gitu. Nah, ini dalam urusan duniawi. Apalagi kalau urusan agama Islam. Tentunya kalau kita menjaga sholat sesuai waktu yang Allah tentukan, maka Allah akan lebih ridho, Allah akan lebih senang kepada kita. Allahumma amin. Kecuali dalam Islam itu nggak saklek. Islam itu mudah. Misalkan kita musafir atau perjalanan, naik dari Madiun, naik kereta jam 11, kan belum masuk waktu zuhur. Nah, nanti berhenti agak lama di Cirebon atau di Jogja sana, sudah waktu asar. Maka kita boleh mengerjakan sholat duhur diakhirkan sampai sholat asar. Namanya jamak takhir gitu. Pekatan nggih? Ya alhamdulillah. Wonten malih kang badhe tanggo. Nggih, monggo Pak. Mungkin di kota kan Pak Paku. Siap. Ya, belakang sana di Bandengan juga. Asar itu 4:30 itu apa bedanya? Masalahnya. Atau mungkin ada yang sebagian tempat misalnya mundur karena ngajinya panjang dan nunggu kurang banyak akhirnya mundur. Itu mungkin ada bedanya. Masalahnya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, ini sebagian daerah misalkan sholat asarnya diakhirkan 4:30 baru sholat, gitu. Dan di sini ada ulama yang meneliti al-fadilatul muta'alliqatu bil ibadah afdalu minal fadilatil muta'alliqati biwaktil ibadah. Jadi dalam sholat khususnya, pembahasan kita sholat, satu perintah Allah memerintahkan untuk sholat di awal waktu. Perintah yang lain atau fadilah yang lain menerangkan apa? Untuk mengerjakan sholat jamaah dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, misalkan ini yang berkaitan dengan waktu, ini ada fadilah tertentu yang berkaitan dengan banyaknya jamaah, ini langsung berkaitan dengan zatnya ibadah itu sendiri. Maka sebagian ulama menimbang, menimbang afdol mana kalau kita sholat di awal waktu tapi hadirin hadirat yang datang sedikit ketika jamaah itu, dibandingkan kalau seandainya sholatnya agak dimundurkan tapi yang hadir banyak. Nah, maka di sini kayak yang saya hari Temboro sendiri kalau sholat asar itu memang diakhirkan sampai 4:30 gitu. Lah, Jumatan juga agak diakhirkan kan. Misalkan adzannya jam 12, kemudian naiknya 12:30 kurang lebih Lah, karena di sini ada keadaan tertentu yaitu menunggu supaya orang itu berkumpulnya lebih banyak. Apalagi kalau di masyarakat Temboro ini pekerjaannya kan rata-rata petani, kemudian tukang batu, kuli dan lain sebagainya. Ini kalau asarnya kok jam 3, nah corong Jawa ini nyangkang Nah, masih tengah-tengah kerja, belum mandi, belum bersih-bersih sudah waktunya sholat asar. Makanya akhirnya kita lebih memilih banyaknya jamaah tapi waktunya agak mundur supaya yang hadir di sholat jamaah itu para petani, para tukang kuli dan semuanya sudah bersih-bersih,
kemudian juga sudah rapi, wangi, kemudian menghadiri sholat jamaah. Dan itu alhamdulillah ternyata berhasil. Ketika dicoba jam 3 azan, atau 3 kurang seperempat atau kurang 20, kemudian 10 menit berikutnya iqomah, yang sholat sedikit karena rata-rata masih pada di tempat kerjanya masing-masing. Nah, maka di sini sebagian ulama lebih mementingkan yang berkaitan dengan banyaknya jamaah itu, daripada mementingkan waktunya sholat itu. Nah, kata Mbak Ji, kayak misalkan di pondok pesantren, nah dibandingkan juga 4:30 ya, mungkin dalilnya para kiai yang menerapkan atau mempraktekkan seperti itu tadi, supaya menjaga yang sholat jamaah itu jumlahnya supaya lebih banyak gitu. Kemudian misalkan di salah satu pondok pesantren atau majelis taklim kalau langsung sholat isya itu mungkin nunggu jamaah wudhu apa kan lama akhirnya yang sholat itu malah sedikit. Nah, ketika agak diakhirkan 1 jam, setengah jam, supaya hadirin hadirat itu menyelesaikan qadha'ul hajatnya, buang air kecil, buang air besar, kemudian wudhu dan lain sebagainya, sehingga masuk di waktu sholat itu, ketika ibadah sholat betul-betul hatinya sudah siap. Begitu juga jumlahnya lebih banyak. Makanya lebih mengedepankan fadilah yang langsung berkaitan dengan ibadah, bukan dengan waktunya ibadah. Karena di dalam Sahih Bukhari itu juga pernah Rasulullah itu mengakhirkan sholat isya. Kalau tidak salah perkiraannya itu kalau waktu kita sampai kurang lebihnya jam 10 malam. Sahabat yang nunggu di masjid sampai sudah pada ketiduran. Ya mungkin Rasulullah berbuat seperti itu untuk menunjukkan, oh kalau seandainya memang diperlukan seperti itu, ya boleh-boleh saja. Makatan Pak Ji nggih, wonten malih ya. Nggih, monggo Bapak. Dalam perjanjian besok khusus pun kan sebagai umat muslim, kitab suci Al-Quran kan unsur sangat sakral. Seandainya Al-Quran ini saya kasih pembatas atas kertas atau saya tumpang bunda, kacamata tentunya, ini unsur bagaimana saya? Adab atau tidak ya? Ada kaitannya bisa atau sopan atau gimana? Waalaikumsalam. Matur suwun, pertanyaan berikutnya, Al-Quran ini kan kitab tertinggi dalam agama Islam Seandainya di atasnya ditumpangi benda yang lain, mungkin kacamata atau apa, ini kalau secara hukum sebenarnya tidak dosa. Tapi sebagian ulama juga mengatakan bisa jadi dosa, karena dosa itu nggak melulu harus ada teks yang mengatakan ini dosa, ini haram, tidak. Kalau di hati kok merasa nggak layak, nggak enak itu bisa jadi dosa itu. Nah, secara rohani seperti itu. Apalagi Al-Quran itu ya'lu wala yu'laleh, kalau bisa diprioritaskan, ditempatkan yang paling tinggi, tidak ada benda apapun di atasnya. Nah, kecuali benda-benda yang sekiranya memang ada kemaslahatan, contohnya benang pembatas atau kertas pembatas. Nah, ini bisa dikatakan darurat. Nah, karena kalau mungkin nggak dibatasi nanti pengajiannya malah lupa kan sampai mana sehingga kita nanti nggak hatam-hatam kalau lupa itu. Nah, makanya kalau seandainya bisa dihindari Al-Quran itu di atasnya tidak ada benda apapun, maka itu lebih baik. Makatan Bapak nah, misalkan kacamata atau pulpen kan ada meja diletakkan di sampingnya mushaf. Hanya kita kalau membawa Al-Quran dengan dua kitab lain, itu adab kita Al-Quran yang paling tinggi, kitab yang lain di bawahnya. Nah, kalau sebagian ulama itu urutannya Al-Quran, nanti baru kitab tafsir, nanti baru kitab hadis Karena kalamnya Rasulullah kan bisa dikatakan nomor 2 setelah Al-Quran. Makatan Bapak siap. Baik, ada pertanyaan, Al-Quran yang sudah sobek-sobek, yang sekiranya sudah tidak layak untuk dipakai. Nah, maka ini jalan keluarnya sebagian ulama menyarankan untuk dibakar. Abunya kalau bisa
tidak dibuang di tempat sampah, got dan lain sebagainya, ya. Malah dipendam saja, ditimbun, dikubur gitu. Kalau seandainya kita lebih open lagi, boleh abunya diletakkan di botol atau apa, tetap di tempat yang sekiranya kita ada rasa penghormatan dan pengagungan. Ya, tidak terus, wah ini sudah abunya, musabnya diinjek-injek, bahkan dimasukkan ke selokan yang di situ jadi pembuangan septic tank dan lain sebagainya. Tetap kita menunjukkan rasa ta'zim wal ihtiram, mengagumkan dan memuliakan. Mengatakan lagi, yeah. Ada sebagian itu dibuang di sumur tua misalkan. Kalau sumur tua kan mungkin sudah nggak dipakai, ya. Nanti mungkin sudah nggak dipakai, hanya sudah dibuat penyimpanan abu dari bakaran Al-Quran itu. Cekap, Bayai. Monggo kita mau dengan satu suara, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله